Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini sebelum kita nanti akan tayangkan gitu ya komentar dan pertanyaan dari Anda menyaksikan YouTube CNN Indonesia saat ini melalui live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya ke Anda terlebih dahulu, Mas Adi, kita berbicara mengenai bagaimana pemerintah lingkar kekuasaan berkomunikasi kepada masyarakat karena kita melihat ya dari tanggal 25, 26 dan belakangan baru kita lihat bagaimana mahasiswa misalnya diundang ke DPR dan konon besok juga akan bertemu pihak eksekutif, dijanjikan seperti itu. Menurut Anda bentuk komunikasi saat ini apakah sudah tepat atau memang seperti apa? Kalau saya membaca rata-rata secara umum, kalau kelompok-kelompok aktivis mahasiswa, BM sebut saja begitu, ataupun kelompok-kelompok Cipayung dan Cipayung Plus, saya kira sangat mudah untuk diajak bicara dan berkomunikasi. Rata-rata pertemuan legislatif, eksekutif dengan kelompok aktivis mahasiswa, saya kira sudah sering dilakukan dan bahkan kawan-kawan ini sering diajak kerjasama. Entah sosialisasi 4 pilar, moderasi beragama, tentang pentingnya NKRI dan seterusnya, itu sering. Yang agak sulit diajak berkomunikasi adalah mereka yang tidak terpusat pada organisasi tertentu. Dia terserak, dia tidak terkelompok pada satu kelompok tertentu. Inilah yang mestinya harus dicek bagaimana cara pendekatannya secara inklusif. Karena kalau kita cek rata-rata secara umum, tindakan-tindakan anarki yang dilakukan beberapa hari yang lalu adalah mereka yang tidak teridentifikasi apa organisasinya, apa kelompok gerakan politiknya, termasuk juga figur-figur kunci yang menjadi dinamisator. Kalau yang melakukan protes itu adalah BMSI misalnya, jelas siapa koordinator BMSI-nya. Kalau yang melakukan anarki dan kios itu BEM Nusantara, jelas siapa pelakunya. Kalau aktivis-aktivis Cipayung dan Cipayung Plus juga melakukan tindakan-tindakan anarki, entah itu di istana, entah itu di DPR, di depan Kapolda, jelas gampang cara mengidentifikasinya. Tapi kalau kita cek rata-rata kemarin, siapa mereka? Itulah yang kemudian sejak awal semua hampir bersepakat. Ini jangan-jangan memang negara kebobolan. Tidak mampu mendeteksi gerakan-gerakan yang sebenarnya sejak awal sudah ramai diperbincangkan. Akan ada gerakan yang sangat mungkin akan menimbulkan gejolak dan instabilitas politik yang tidak berujung. Kan itu yang terjadi sebenarnya, Elvira. Kalau saya membaca rata-rata secara umum, aktivis mahasiswa, kelompok-kelompok kritis, termasuk juga gerakan civil society, paling hebat mereka demonya maghrib pulang kok, tanpa dibubarkan sekalipun sama kawan-kawan kepolisian. Ini bubar bareng. Karena mereka tahu ada SOP, kalau ini terus berlanjut, aksi demonstrasinya pasti diminta bubar. Dengan cara baik-baik ataupun pakai water cannon. Itu SOP biasa. Tapi kalau kita melihat kemarin tanggal 25, tanggal 28, 29, kita nggak tahu siapa mereka. Nah itu yang saya kira pentingnya ada investigasi. Siapa yang sebenarnya melakukan gerakan-gerakan protes semacam ini. Mas Adi membaca siapa yang diuntungkan secara politik jika terjadi? Ya tentu kita tidak punya alat deteksi yang canggih seperti negara. Tapi saya ingin tunjuk satu hal bahwa kalau kita ingin melihat apa pergerakan ini, apa betul hanya karena orang miskin tambah banyak kemudian orang marah dan protes? Apakah betul karena tunjangan naik kemudian akan ada orang marah dan protes? Ya, saya sepakat dalam konteks itu. Tapi ketika orang marah, orang protes, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mengajak. Nggak mungkin terjadi aksi turun ke jalanan. Emang angka kemiskinan kita apa bedanya dengan periode sebelumnya? Nggak ada bedanya, di angka 5%. Nggak ada bedanya, Elvira. Pertumbuhan ekonomi juga sama kok. Kemiskinan dan pengangguran beda cuma berapa digit persen. Tapi nggak ada yang protes-protes ngamuk-ngamuk kayak seperti beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang kios-kios. Artinya apa? Ada yang mencoba untuk menunjukkan bagaimana ada aktor yang bergerak sebenarnya untuk mengkatalisasi bagaimana kemarahan ini diorkestrasi. Tunjanganlah, inilah, dan seterusnya. Itulah yang saya kira bahwa kemarahan orang, kekecewaan orang, kalau ini tidak diprovokasi, tidak ada yang manas-manasin. Nggak mungkin tumpah ruah ke jalan, Elvira. Nah, itulah yang saya sebutkan. Tugas negara di situ, siapa nih sebenarnya yang ngajak. Tapi bagi saya, sepanjang protesnya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, elegan, sesuai dengan prosedur demokrasi, nggak ada soal. Bukankah pemerintah mempersilahkan demo ya monggo, protes ya monggo. Yang penting dengan cara-cara yang baik. Dalam konteks itu saya kira harus terbuka siapapun. Nah, yang tidak boleh itu dan perlu diantisipasi adalah tindakan-tindakan anarkis itu dan chaos. Kalau kita mau menghitung rata-rata, kan banyak mazhab sebenarnya dalam studi dan praktik gerakan mahasiswa. Ada yang mazhabnya soft, ada yang juga agak kiri, seperti Marxian. Dia boleh bakar ban, dia pakai bom molotov dan seterusnya. Pesannya sederhana, supaya suaranya didengar. Tapi ingat, ada juga gerakan-gerakan mahasiswa sekalipun hatinya mendidih, hatinya marah, begitu banyak ketidakadilan. Dia nggak mau melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Jangankan mau bakar ban, mau merusak
barang aja nggak mau merusak rumput aja nggak mau. Karena bagi mereka perjuangan tidak harus bakar-bakar, perjuangan itu tidak harus ada ban yang kemudian dikobarkan. Misalnya dia merujuk pada studi-studi gerakan apa yang dilakukan oleh di India. Dia menganggap apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, bahwa diam saja secara berkelompok, tidak harus maki-maki, tidak harus marah-marah, suaranya juga dilakukan. Misalnya dengan aksi teatrikal, tidak ngomong, mulutnya dilakban, tanpa bicara, nggak makan berhari-hari. Itu juga adalah protes yang juga seringkali didengarkan oleh publik. Selain tindakan-tindakan vandalisme dan anarkisme yang harus kita akui, ini kan memang melanggar aturan. Meski ini dianggap sebagai pesan yang jalan tol lah untuk didengarkan. Kan ada kesan, kalau nggak ribut, nggak marah-marah, nggak bakar-bakar, nggak didengar. Tapi ingat, kalau ada bakar-bakar kayak gini, pasti ada konsekuensi hukumnya. Aparat akan menggunakan pasal, apapun pasalnya. Entah itu makar, entah itu undang-undang ITE, entah undang-undang penghasutan. Sangat gampang. Tapi kan ada pesan lain ke adik-adik mahasiswa, ke kawan-kawan aktivis. Ada kok pesan politik gerakan mahasiswa yang juga bisa didengar dengan menghindari adanya celah hukum. Apa? Misalnya mogok makan berhari-hari di depan DPR nggak pulang-pulang. Apa nggak ngeri itu barang? Ataupun tidur bareng tuh berhari-hari tanpa ada aktivitas apapun, mogok bicara, mogok makan. Tapi kalau aktivis mogok rokok enggak kayaknya. Oke, agak baik. sedikit untuk dihindari. Muzamil ingin menambahkan ini dulu. mengurangi ketegangan. Oke. Artinya apa? Kalau kita jadi aktivis, kan sebisa mungkin menghindari risiko-risiko berhadapan dengan persoalan hukum. Karena saya kira menjadi aktivis bukan hanya hari ini, Elvira, tapi long term. Jadi aktivisme itu berlanjut dan bukan hanya sekali jadi. Itulah cari aman dalam konteks gerakan-gerakan politik itu, ya sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang sifatnya anarkis dan berurusan dengan hukum. Saya kira di situ kalau saya posisinya ya. Oke, Muzamil. Iya, saya coba ngambil perspektifnya sebagai masyarakat yang hari ini ikut turun juga, Kak. Yes. Kita ngelihat bahwasannya hari ini yang turun tuh ada yang anak-anak SD, bahkan ya kita sebagai mahasiswa itu belum untuk melebur ke sana sebagai yang memakai almet kaum intelektual, tapi kita ngelihat anak-anak ini, adik-adik kita ini SMP, SMA, dia keluar malam-malam itu diizinkan sama orang tuanya. Artinya kita melihat secara luas, orang tua yang hari ini mengizinkan anaknya untuk keluar melakukan aksi demonstrasi itu sudah muak terhadap pemerintah hari ini, Kak. Makanya tadi saya sampaikan, pemerintah itu harus berbenah, baik dari DPR-nya, kemudian kepolisiannya, TNI-nya, semua harus berbenah untuk bagaimana masyarakat ini merasa puas. Mungkin kita melihat banyak persoalan-persoalan yang sering diperjuangkan oleh mahasiswa, tapi hanya dianggap sebagai formalitas. Tepatnya kemarin kita dari Aliansi BMSI melaksanakan aksi Indonesia Cemas, tepatnya tanggal 28 Juli, diterima sama Wakil Menteri Setnek, dan alhamdulillah kita tertib, gitu. Tetapi dari tanggal 28 sampai dengan saat ini tidak ada jawaban apa-apa, Kak, terhadap tuntutan-tuntutan yang kita lanturkan. Nah, dari sinilah sebenarnya kemarahan-kemarahan itu muncul. Sehingga ya kita bolehlah melihat bahwasannya memang ada pemantik dari ini semua. Kita melihat tanggal 25 itu pemantiknya adalah sosial media. Kita tidak tahu siapa yang mengorganisir perlakuan ini. Tetapi ketika rakyat melihat ini, ketika rakyat melihat bahwasannya memang benar negara itu salah, negara itu merugikan rakyat, maka rakyat juga ikut turun. Ibu-ibu juga ikut turun, bapak-bapak juga ikut turun, ojol juga ikut turun. Gitu. Kemudian puncaknya pada kasus almarhum Afan gitu kan, itu saya rasa yang bertanggung jawab adalah Polri-nya sendiri, gitu kan, petinggi Polri-nya harus bertanggung jawab penuh untuk menindak tegas siapa dalang ini semua, gitu, terkait dengan keamanan bagi peserta demonstrasi, karena ya kita ngelihat mungkin hanya sebagian kecil yang melakukan provokasi, tetapi dari pemantik itu rakyat sadar bahwasannya ya negara tuh harus terus berbenah untuk mengatasi rakyatnya. Seperti itu ya, kita melihat bahwasannya kita juga tidak membenarkan ya penjarahan, kemudian tidak membenarkan adanya tindakan anarkis, pembakaran dan lain sebagainya. Tetapi ini menurut saya sebagai teguran keras bagi para pejabat elit ketika melihat pejabat elitnya para korupsi, kemudian memperkaya diri, ada kesenjangan-kesenjangan sosial yang dilihat masyarakat, sehingga masyarakat berpikir mending kita bakar rumah ini segala macam. Nah, tapi saya bukan mengambil kesimpulan ini mau kita benarkan tindakan tersebut, tapi coba para pemimpin-pemimpin elit politik ini berbenah, sadar apa yang telah dikerjakannya. Wakili rakyat atau tidak? Tahan dulu di situ, karena ada pertanyaan YouTube. Aparat dan masyarakat menjadi korban, elit duduk manis sambil menonton, dari Ilham G. Anda merasakan itu? Ya, saya rasa kita semua merasakan seperti itu, Kak. Kita ngelihat elit politik hari ini masih tenang, gitu kan. Rakyat yang
kacau suasananya melihat kita ditakut-takutin gitu kan. Kita ditakutin bahwasannya tepatnya kemarin ya kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 2 atau tanggal 3 kita ditakutin wah ini ada bakal aksi besar-besaran, bakal ada polisi keluar bawa tembak segala macam. Kita malah ditakut-takutin atas apa yang kita suarakan, atas apa yang kita aspirasikan. Seharusnya pemerintah tidak melakukan seperti itu, tapi pemerintah untuk meng-cooling down suasana dengan opini-opini ke publik yang disampaikan atau tindakan-tindakan yang benar-benar konkret untuk menyelesaikan persoalan dalam waktu dekat, menengah, dan panjang seperti Setelah itu. bertemu dengan wakil rakyat dan akan dijanjikan bertemu dengan eksekutif, apakah mahasiswa masih akan turun ke jalan? Nanti jawabannya usai jeda, kami akan kembali head to head with Elvira sesaat lagi.